Terima kasih, Anda masih di Economy Challenges. Pak John, ada yang menarik dari ambisi yang disampaikan oleh Kementerian SDM menjadikan Indonesia itu menjadi hub pengembangan energi. Research and development itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Apa prasyarat yang perlu sebetulnya dipenuhi Indonesia untuk mencapai cita-cita itu, Pak John? Apa prasyarat? Ya, saya hanya bisa menjawab, kita itu kan sebagai suatu negara yang sebesar Indonesia lah, ya. Dan daerah kepulauan. Jadi kita tuh prinsipnya kita punya hampir semua apa aja yang kita. Ekspertisnya tapi cukup ya, tidak itu sebetulnya. satu. Tapi kan kalau kita bicara apa peranan kita juga di kalangan regional ASEAN aja, kan kita belum banyak. Nah, mudah-mudahan beliau ini bercita-cita juga untuk membuat Indonesia menjadi hub itu kan. Nah, kita harus mempersiapkan diri untuk itu dan kita mampu. Sebab kita adalah produsen migas terbesar di Asia Tenggara ini dan kita pernah menjadi member OPEC juga karena migas itu. Kita cukup kuat, Pak. Oh yes, ya. Jadi kalau teknologi, peralatan, sumber daya manusianya kita sudah punya. Production sharing itu sudah berumur hampir 50 tahun sekarang. Ya. Kita sudah belajar 50 tahun bagaimana mengelola suatu harusnya atau sudah pinter lah ya, Pak, sudah ya? pinter. Ya. Kita bangun ya, Pak, ya? LNG plant 7-8 train. Ya. Kita bangun refinery dulu itu. Jadi kita tuh sebenarnya sudah punya sumber sumber daya manusia yang canggih. Yang sekarang itu banyak justru bekerja di luar negeri dan mereka yang memimpin proyek-proyek di luar negeri. Apa yang akan dilakukan Kementerian SDM untuk menjadikan kita hub itu? Kalau ingin mewujudkan itu, prasyarat yang dibutuhkan tuh ya pilihannya peningkatan capacity building. Kita sudah merubah paradigma lah. Kita nggak mau lagi menjadi pasar teknologi. Artinya ketergantungan kita terhadap luar negeri tidak saja produk tapi juga kemudian expertise sama teknologinya. Nggak mau lagi seperti itu. Artinya apa? Selain kita sudah punya modal berupa sumber daya alam, nah sekarang masalah teknologi juga masalah misalkan untuk uap panas bumi ya, kan ada gas engine, misalkan fotovoltaik untuk solar cell. Selama ini kan semuanya diimpor, dan kita tidak mungkin tergantung terus ke mereka. Artinya kita juga concern dengan TKDN, dan ini juga ingin kita segera realisasikan ke depan, tetapi dimulai dengan melatih dulu SDM-nya. Dan ini juga di-align dengan teman-teman di perguruan tinggi itu saja. Yang di tempatnya Pak Rida sendiri, energi baru dan terbarukan serta itu dapat perhatian khusus. Iya, kita menjalin kerjasama dengan New Zealand, dengan luar negeri yang kita anggap leading di satu bidang gitu, misalkan let's say dengan panas bumi kita dengan New Zealand, biomasa dengan Finland, wind dengan angin maksud saya dengan Jerman dan Europe semuanya. Kita lakukan transfer teknologi. Tapi kontribusinya kok masih kecil sekali. Energi adalah masalah industri yang long term. Nggak mungkin kita dalam 2 atau 3 minggu langsung sekarang dimulai besok lusa dapat hasilnya. Nggak mungkin. Harus secara bertahap. Yang penting kita moving forward ke depan, tahu apa yang kita lakukan, terukur, dan kita bisa laporkan ke masyarakat. Panas bumi itu sudah 20 tahun masih tidak lebih dari 4.000 megawatt. Betul. Itu faktanya, tapi ya yang penting kita sekarang udah tahu apa yang harus kita lakukan. Karena kebanyakan kemarin ada 2 isunya, persis seperti Mas Aryadi tadi sampaikan. Satu, masalah lahan penyediaan. Ini ada bukan konflik, kami menyebutnya kekurang harmonisan antara satu undang-undang dengan undang-undang lain. Ya sebutnya dengan teman-teman di kehutanan. Itu faktanya seperti itu. Dan kita tidak mungkin salah satunya harus menabrak undang-undang. Dan kita sudah lakukan itu. Yang kedua adalah masalah permit. Izin. Ada izin lokasi dari Pemda, dan kemudian ada beberapa izin lagi. Nah sekarang dengan pemerintahan yang baru ini, ada yang tadi pelayanan terpadu satu pintu ini. Termasuk yang panas bumi. Pak Menteri sudah melimpahkan kewenangannya ke BKPM. Kami dari Dijen MBTKE juga sudah menempatkan orang-orang di sana. Tidak perlu lagi ke kantor kami untuk izin panas bumi. Itu dalam rangka untuk mempercepat, memperjelas. Kalau dikumpulin gitu kan jelas siapa di sini, setelah ini sehingga kemudian ada yang telat juga orang akan satu didorong-dorong atau yang sebelah sananya akan
narik-narik. Mas Jadi itu yang inginkan. Opportunity luar biasa. Iya, saya menyambut baik ya, tentu upaya itu juga bagus. Tapi di sini yang saya juga mesti ingatkan adalah juga pengembangan untuk pertumbuhan di luar Jawa, Pak. Iya. Jadi saya menghadapi begitu banyak masalah di Kalimantan, di Sulawesi, dan di Papua. Iya. Bahkan di Papua ini mungkin Pak Rida juga bisa mengonfirmasi. Jadi di sana kan kita punya gas ya, di Tangguh kalau nggak salah, di sana kita punya gas, dan wilayah sekitar yang saya dengar nih justru dari orang PLN di sana kan, kami ada kegiatan di sana, ada proyek di sana, itu benar-benar suplai listrik itu sangat terbatas, dan kita bilang itu kan ada gas, kenapa nggak diambil? Waduh, nggak bisa Pak, itu baru 2016 baru bisa dipakai oleh Pemda. Nah, ini yang menurut saya juga pemerintah pusat juga harus melihat, kalau kita mau melihat Indonesia ini maju secara merata, memang pemerintah harus turun justru yang di luar Jawa. Kalau yang di Jawa saya pikir komersil udahlah, kasih aja siapa orang-orang swasta itu pasti dia kerjakan. Tapi kalau untuk seperti wilayah seperti Papua, Kalimantan tuh tragis banget Pak Irida. Betul. Ada saya pernah ditawari satu proyek hotel di sana, udah jadi nggak bisa dioperasikan, nggak ada listriknya Mas. Kalau kita pakai genset mau ongkosnya berapa gitu ya. Padahal dia gudangnya batu bara. Ya? Iya betul. Batu bara ada, kan, gas ada, minyak membuat ada. kita ini. Jadi menurut saya kalau orang Kalimantan sempat ngamuk-ngamuk ngeboikot, saya pikir benar juga orang dia cuma diperesin aja. Jadi saya pikir memang betul lah, udah nih saatnya, mohon maaf ya, memang Pak Sudirman betul, udah nggak main-main lagi deh. Kita ke depan kalau nggak kita tata bener, ini ketertinggalan kita makin lebar, dan akhirnya kesejahteraan untuk masyarakat itu akan jauh. Betul. Dan jangan harapkan timur itu kan tumbuh gitu. Betul. Gitu. Pak John, mungkin itu modelnya harus khusus ya kayak Indonesia ini Pak. Kalau kita bicara modal itu di minyak itu berlaku semboyan, if you have a good project you have money. Ya. Ya kan? Tapi yang saya ingin juga lanjutkan itu adalah bagus bahwa ESDM telah membuat rencana-rencana itu, dan kita ingat pada Presiden SPJ dulu mengeluarkan Inpres 2002 yang sebenarnya bagus. Itu di welcome lah oleh banyak pemain pelaku di migas, tapi implementationnya tidak lengkap. Nah, sekarang muncul tentunya gagasan-gagasan yang juga muncul di kalangan masyarakat perminyakan Indonesia, itu ada apa tidak baiknya dibentuk sebagai suatu audit team ya, satu task force yang nanti akan meyakinkan bahwa apa yang diinginkan oleh Menteri ESDM itu memang terjadi di lapangan. Dan katanya dulu waktu Inpres nomor 2 2002 itu BPK mengatakan, itu waktu zamannya Orde Baru dulu, Soeharto memang menunjuk tim audit untuk mengaudit peraturan-peraturan yang dikeluarkan untuk mengetahui apakah peraturan itu dilaksanakan atau tidak. So kami tentunya dalam kelompok kami ini ya memang ingin mengusulkan hal yang sama. Peraturan bagus, tapi kalau tidak dilaksanakan sama saja. Sama saja. Nah, ini nanti kita coba akan bahas apa langkah-langkah real yang perlu kita lakukan ke depan. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Ekonomi Channel.